Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnin Nuril Lestari. Di sini saya akan menerangkan mengenai desentralisasi yang efektif di Indonesia. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi itu dalam negara Indonesia tersebut mengandung arti bahwasannya penyelenggaraan organisasi dan juga administrasi negara di Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi, akan tetapi juga dengan desentralisasi dan juga otonomi daerah sebagai perwujudannya. Kelebihan desentralisasi meningkatkan efektivitas, meringankan pemerintah pusat, kemajuan dapat merata, memperpendek birokrasi. Adapun kekurangan desentralisasi adalah mengurangi peran pemerintah pusat, mendorong pemahaman kedaerahan, dan yang terakhir, perbedaan kebijakan tiap daerah. Berikut merupakan jenis desentralisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi politik, yang memberi warga negara atau perwakilan terpilih untuk kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, yaitu desentralisasi administratif, yaitu pendistribusian kembali wewenang dan tanggung jawab sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan lokasi instansi pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu desentralisasi fiskal, di mana tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Yang selanjutnya yaitu desentralisasi pasar, di mana pengalihan tanggung jawab terhadap pasar ke publik, ke sektor swasta termasuk ke dalam bisnis dan juga organisasi pemerintah. Dan yang terakhir, desentralisasi lingkungan. Dengan desentralisasi ini, pemerintah bisa mengontrol hutan, air, dan juga mineral, satwa liar, dan juga sumber daya lain yang dimiliki. Wilayah Republik Indonesia yang sangat amat luas terbagi dalam kepulauan serta daerah-daerah. Akan sulit bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebutuhan di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sangat amat luas itu terpenuhi. Untuk menghadapi tantangan kondisi geografis tersebut, desentralisasi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Indonesia sempat disebut sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, yaitu dengan sistem otonomi daerah. Desentralisasi dilaksanakan secara resmi pada 1 Januari 2001, yaitu di era reformasi, dan diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi di Indonesia, di mana ada beberapa hal yang menggambarkan bahwasannya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia ini berjalan cukup efektif. Dua diantaranya adalah yang pertama, aspirasi masyarakat. Suara, masukan, kritik, ataupun pendapat dari masyarakat itu dapat lebih mudah didengar dengan adanya desentralisasi oleh pemerintah daerah. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana masyarakat itu memiliki infrastruktur dan juga infrastruktur yang memadai yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk menetapkan otonomi yang lebih besar juga, sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Kesimpulannya adalah dapat dilihat bahwa desentralisasi di Indonesia telah berdampak baik, namun juga tidak sempurna. Dapat dikatakan bahwa desentralisasi di Indonesia ini merupakan reformasi yang tidak selesai dengan kondisi pelaksanaannya yang juga belum maksimal. Desentralisasi sendiri memiliki inti dalam mengelola biaya dan juga memberikan manfaat secara internal bagi masyarakat, serta bagaimana pendekatan pemerintah kepada masyarakatnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.